Halo sobat pecinta ikan hias. Untuk video kali ini judulnya adalah memperhatikan tingkah laku cacing sutra dari pagi sampai malam. Mulanya dianggap biasa saja, tetapi setelah diperhatikan secara seksama, ternyata ada keunikan tingkah laku yang diperlihatkan oleh segerombolan cacing sutra ini, yang belum tentu sobat semua mengetahuinya. Dalam video ini, saya akan berbagi pengalaman untuk disimak bersama. Ini liputannya. Saya membeli 7 kantong cacing sutra pada tanggal 28 Februari tahun 2024. Hari ini Sabtu 2 Maret, berarti sudah 3 hari cacing sutra ini berada di nampan donat ini. Dan kelihatan cacingnya segar, sehat, dan tidak mati. Di hari pertama airnya saya ganti, dan di hari kedua kemarin airnya sengaja tidak saya ganti karena masih bersih. Dan di hari ketiga ini saya akan mengganti airnya dengan air hijau yang masih fresh untuk diamati tingkah lakunya seharian dari pagi sampai malam. Pengamatan pertama dimulai dari cacing sebelum airnya diganti. Ini terlihat airnya agak kotor dan perlu difreshkan, diganti dengan air yang baru. Nah, ini keadaan sebelum diganti airnya. Teramati bahwa cacingnya bergerombol, sehat, rupanya tidak ada yang mati. Jadi pengamatan pertama, cacingnya bergerombol seperti ini. Pengamatan kedua dilakukan pukul 8:18. Ini airnya sudah diganti dengan air yang baru. Terlihat airnya jernih dan ini limbahnya sangat kotor sekali dan berbau. Untuk itu, dengan berkala airnya harus dibuang yang lamanya dan diganti dengan air yang baru, supaya si cacingnya tetap sehat dan dapat hidup. Mudah-mudahan bisa berkembang biak. Ini pengamatan kedua setelah penggantian air, dan ada 2 nampan diantaranya terkena langsung paparan sinar matahari. Dan apa yang akan terjadi dengan cacing-cacing yang terkena sinar matahari langsung? Jika nampannya kena sinar matahari, maka si cacingnya bersembunyi di balik dedaunan busuk. Ini suatu keunikan tersendiri sebagai pertahanan untuk melindungi diri manakala lingkungannya tidak nyaman. Hari menjelang sore,
Waktu menunjukkan pukul 16:11. Dilihat keadaan cacing masih menyebar seperti ini, dan cuaca sedikit hujan, tapi si cacingnya masih tetap menyebar. Hari sudah larut malam. Jam menunjukkan 9:04. Ini keadaan yang terpantau di malam hari. Sebagian nampan cacingnya masih terpencar. Ini juga terpencar. Ini keadaan cacing sutra di keesokan harinya. Sekarang hari Minggu 3 Maret jam 7:03. Saya beli tanggal 28 bulan 2 tahun 2024, hari Rabu. Berarti umur cacing sutra ini baru 4 hari. Dan keadaannya masih tetap hidup. Sebagian cacingnya menyebar. Semua keadaannya sehat setiap nampannya. Inilah tingkah laku cacing sutra setiap harinya. Kalau siang hidupnya bergerombol, tetapi mulai sore sampai pagi lagi cacing-cacingnya memencar atau memisahkan diri, mengisi ruangan kosong yang ada di dalam nampan ini. Saya tidak mengerti apakah waktu memencar atau memisahkan diri ini si cacing sutranya berkembang biak atau tidak. Terus yang menjadi pertanyaan saya selama ini, bagaimana si cacing sutra ini memperbanyak dirinya? Jika sobat semua ada yang mengetahuinya, tolong tulis komentar di kolom komentar ya. Ditunggu. Waktu membeli 7 kantong plastik cacing sutra di pedagang ikan hias Muara Bandung, hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024. Dan sekarang adalah hari Rabu tanggal 6 Maret. Berarti cacing sutra ini berada di nampan lunak ini umurnya sudah 1 minggu. Dan terlihat masih tetap hidup, segar. Dan ini airnya barusan saya ganti. Ini air kotornya jangan dibuang, karena ini merupakan POC atau pupuk organik cair untuk menjuburkan tanaman. Jadi air bersihnya dikembalikan lagi ke nampan, lalu ditambah menggunakan air hijau atau green water, dan air kotornya nanti akan saya berikan ke tanaman untuk menjuburkan tanaman. Di sini terlihat walaupun 1 minggu sudah berlalu, tetapi cacing sutranya masih hidup, segar seperti ini. Dan saya kira ini ada penambahan jumlah cacing sutranya, walaupun sedikit. Karena setiap hari dari nampan-nampan ini saya ambil sedikit-sedikit untuk memberi makan ikan koki-koki saya. Nah, sekarang saya akan mengambil sedikit dari setiap nampan untuk diberikan ke koki mutiara dan lionhead yang sedang saya pelihara. Nah, jadi setiap pagi saya ambil sedikit dari setiap nampan,
ambil yang bersihnya saja, yang kotorannya jangan, karena kotorannya itu adalah daun lapuk, yaitu sebagai makanan cacing sutra yang sengaja saya berikan di awal pembelian. Nah, jadi setiap nampan saya ambil sedikit, dan inilah tugas keseharian saya setiap hari merawat cacing sutra. Kalau airnya kotor bisa sehari atau bisa 2 hari sekali, tergantung situasi. Diganti dengan air bersih dan diberi air green water. Nah, ini hasilnya. Jadi saya setiap hari mendapatkan cacing segar untuk diberikan ke koki kesayangan saya. Sekarang saya akan memberikannya, ada di lantai 1 di bawah. Ikan kokinya ada di lantai 1 di bawah. Jumlahnya 65 ekor. Terdiri dari lionhead dan mutiara, dan diletakkan di dalam 3 akuarium. Cacing ini akan saya berikan untuk memberi makan koki-koki kesayangan saya. Dan biasanya sebelum cacingnya dilepas ke dalam akuarium, maka filternya akan saya matikan dulu supaya cacingnya tidak terisap oleh pompa celup ini. Nah, ini terlihat kokinya besar-besar, mantap diberikan cacing sutra ini. Ini pakan hidup yang sangat bagus untuk pakan ikan koki, supaya bodinya besar-besar, gendut-gendut. Ini lionhead yang agak besar. Nah, di sebelahnya lionhead kecil juga akan saya beri cacing ini. Nah, seperti ini. Sedikit demi sedikit saja diberikannya. Terlihat sangat lahap sekali. Koki lionhead ini memakan cacing sutra. Nah, di sebelahnya lagi ada koki mutiara yang saya ambil. Nah, ini koki mutiara. Terlihat koki mutiaranya lucu-lucu, gendut-gendut seperti ini. Dan inilah salah satu kenikmatan dari pembudidaya ikan koki seperti saya, seperti ini, melihat waktu pemberian cacing dan dimakan lahap oleh ikan-ikan ini. Ini menunjukkan kepuasan batin tersendiri yang tidak bisa dibeli. Walaupun saya sudah susah memelihara cacing sutra, dan ini hasilnya setelah diberi ke ikan-ikan ini dan dimakan dengan lahap, itu merasa senang hati ini, karena ikan kesayangannya bisa tumbuh sehat dan sempurna. Nah, kembali lagi ke akuarium kedua, akan saya berikan lagi cacing sutranya karena yang tadi sudah habis. Seperti ini. Cacing sutranya dimakan dengan lahapnya oleh koki lionhead ini. Ini koki yang lionhead yang besar pun akan saya tambah lagi cacingnya. Inilah kebiasaan saya setiap hari memberi makanan cacing sutra kepada ikan koki kesayangan saya, dengan harapan
si kokinya tumbuh dengan sempurna dan besar-besar dan akan dijadikan indukan untuk dibudidayakan supaya bisa berkembang dengan banyak. Nah, inilah kenikmatan pemelihara atau penghobi ikan hias ketika memberikan cacing hidup kepada koki peliharaannya. Dilihat dari atas, cacing sutranya seketika habis. Di sini pun sama, dimakan dengan lahapnya oleh ikan-ikan koki ini. Dan sini pun habis. Ini setiap hari yang saya lakukan, pemberian makan cacing sutra ke koki-koki kesayangan saya. Lihat kokinya gendut-gendut, lucu-lucu, dan ini akan dijadikan indukan supaya bisa beranak pinak lebih banyak lagi. Dengan telah dipeliharakannya perilaku cacing sutra dari mulai pagi sampai pagi kembali seharian full, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.